Selamat malam Bapak Ibu semua. Puji Tuhan pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk KD bersama, KD Sektor 5 di bulan April ini. Selamat malam untuk Kak Riki, Pak Iwan, Pak Juyut, Bu Monika, Bu Dina, Bu Legiman, Bu Sofi, Bu Yanti, dan Bu Asih. Puji Tuhan kita bisa berkumpul hari ini dengan kondisi kita yang sehat. Mari kita berdoa bersama untuk memulai KD kita pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Ibu Legiman. Bapak Ibu, mari kita satu hati kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami dapat berjumpa dalam ruang Zoom ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan memberkati peralatan yang akan kami pakai. Bapa juga berkati jaringan internet, juga persiapan Kak Riki yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi dengan Roh Kudus, supaya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan kebaktian doa online ini hanya dalam tangan kasih Tuhan yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Legiman. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mendengarkan pujian dan visualisasi firman. Jadi ini nanti ada 3 lagu yang kita nyanyikan bersama-sama. Sekaligus ada filmnya di situ, yaitu film tentang mulai dari Tuhan Yesus menderita, Tuhan Yesus disalibkan, dan kemudian Tuhan Yesus bangkit. Mari kita saksikan bersama. Kita terperikan kisah sengsara yang engkau jalani, bagai seorang penjahat. Kau disiksa dan didera tangan manusia. Kau diolok dan dihina, kepalamu disematkan mahkota duri. Bilur-bilur lukamu adalah cemeti dosa manusia. Tetes darahmu adalah cambuk kemunafikan yang kami banggakan. Karena kasih-Mu yang mulia, rela Kau panggul salib dosa manusia. Atas bukit Golgota, Tuhan, atas nama kasih-Mu pada manusia, Kau relakan nyawa-Mu. Namun
menyayat tubuhmu, menyobek kulitmu, menembus telapak kaki dan tanganmu, memahkotai kepalamu dengan duri yang tajam, dan menikam lambungmu hingga wafat di kayu salib. Bilur-bilur lukamu adalah cemeti dosa manusia. Tetes darahmu adalah cambuk kemunafikan yang kami banggakan. Karena kasih-Mu yang mulia, rela Kau panggul salib dosa manusia. Tubuh yang kudus suci rela Kau rentangkan antara langit dan bumi. Darah-Mu yang suci mulia rela Kau tumpahkan di atas bukit Golgota. Tuhan, atas nama kasih-Mu pada manusia, Kau relakan nyawa-Mu. Namun sengsara-Mu tak sanggup cerahkan kami dari dosa. Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat tiba. Maafkan kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat hampir tiba. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus.
Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid-Nya. Mereka kembali kepada kawan-kawannya dengan sukacita. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema KD kita pada malam hari ini adalah kematian yang menghidupkan dari Lukas 23 ayat 50 sampai dengan 55 yang firman-Nya akan disampaikan, dibawakan oleh Kak Riki. Untuk Kak Riki, kami persilahkan. Kak Riki, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur bersama pada malam hari ini. Tuhan beri kami kesempatan untuk bisa bersekutu kembali di KD Sektor 5 ini. Kami juga bersyukur untuk setiap hal yang akan Tuhan hadirkan untuk kami, firman-Mu yang tentu akan menguatkan kehidupan kami masing-masing di tengah berbagai rutinitas yang kami jalani pada saat ini. Biarlah Roh Kudus juga terus menolong kami, sehingga kami tidak hanya mendengar atau membacanya, tetapi kami juga mampu untuk melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini tema kita kematian yang menghidupkan, ya, bacaannya dari Lukas 23 ayat 50 sampai 55. Bapak Ibu juga boleh membuka di Alkitab kita masing-masing. Lukas 23 ayat 50 sampai 55. Lukas 23 ayat 50 sampai 55 saya akan bacakan buat kita semua.
adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagia kita yang membaca dan merenungkannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang jadi cukup unik ya ketika kita sudah melewati hari Paskah, tapi kita justru memperhatikan satu bagian bacaan yang sangat fokus pada momen di mana waktu itu Yesus sudah mati ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh banyak orang pada masa itu. Hari ini kita sebetulnya ada dua fokus ya. Kita diberi satu kisah ini ada dua contoh. Yang satu Yusuf dari Arimatea ya, yang tadi di ayat 50 sampai 52 sampai 51 itu dijelaskan dia itu siapa ya. Dia adalah orang Yahudi yang kemudian percaya kepada Yesus, dan keterangannya di ayat 51 itu jelas. Ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea itu menunjukkan betapa besar rasa percayanya bahwa Yesus adalah Mesias yang memang dijanjikan gitu ya. Di samping dia juga pasti merasa duka karena apa yang terjadi pada Yesus, kematiannya itu. Tetapi di saat yang sama dia juga punya pengharapan ya. Itu kenapa tema kita hari ini adalah tentang kematian yang menghidupkan. Nah, mengapa ya Yusuf Arimatea itu bisa ikut berduka ya, atau bahkan di dalam kehidupan kita ini, kalau saya di sektor 5 nih beberapa orang saya ikut pelayanan kedukaan bareng ya biasanya kita ya, cukup rutin kalau yang dari sektor 5 ini ya. Nah, ini bisa jadi salah satu kekuatan juga ya ketika misal ada anggota sektor atau ada saudara kita yang sedang berduka ya. Malam ini juga bisa jadi salah satu unsur atau bagian yang bisa kita kuatkan juga ya ketika kita mendampingi saudara yang sedang berduka. Nah, kenapa kenapa kita itu bisa turut berduka? Yang pertama karena sebetulnya ya kita merasa kehilangan ya. Orang kalau berduka pasti dia merasa kehilangan. Yang tadinya ada bareng-bareng sama kita, yang tadinya tiap hari mungkin ada di samping kita, tetapi sekarang ternyata sudah berpulang, dia sudah bersama dengan Tuhan ya. Dalam kekuatan iman kita yakin bahwa dia bersama Tuhan, tetapi bagi yang berduka, maka pertanyaannya memang betul dia bersama Tuhan, tapi sekarang saya jadi sendiri, saya sama siapa? Sehingga akhirnya seringkali orang jadi sedih, jadi takut, nggak tahu ke depannya akan seperti apa ya karena merasa kehilangan. Dan ini adalah sebetulnya satu perasaan yang sangat wajar yang dialami oleh manusia gitu. Kalau ada yang berduka pasti merasa kehilangan. Di masa pandemi ini ya, sekilas saya baca yang dari laporan laporan rutin setahun kita ya di GKI Resut, sepanjang pandemi itu ternyata kuantitas kematiannya meningkat ya, meningkatnya cukup banyak gitu ya, karena ya pandemi ya, karena virus, karena banyak hal ya, sehingga akhirnya ya memang secara pelayanan pun kedukaan itu menjadi satu hal yang tidak bisa dihindari, akan pasti terjadi ya. Tapi yang paling pertama karena ngerasa kehilangan. Yang kedua, kenapa bisa ikut berduka? Karena kita juga memberi penghormatan. Kita beri penghormatan dalam bentuk ya, misalnya kalau kita bisa datang secara langsung di adiasa atau di rumah duka, kita memberi penghormatan kepada yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, memberi penghormatan kepada keluarga juga yang sedang berduka. Atau yang ketiga karena kita sebetulnya juga punya relasi yang dekat ya, yang berpulang itu adalah sahabat kita,
teman kita, atau pernah bekerja sama, pernah pelayanan bareng dengan kita, ya. Kita kenal sama orang ini, kita kenal sama keluarganya. Jadi kita ngerasa punya relasi yang dekat. Tapi waktu itu ketika Yusuf Arimatea menunjukkan ungkapan dukanya ya kepada para murid yang ada bersama-sama dengan mereka, tapi ada satu kelompok orang yang ternyata seperti yang saya jelaskan di sini ya, mereka tidak turut berduka ya, yaitu adalah para pemimpin ya, para pemimpin yang waktu itu dari awal memang mereka udah nggak suka sama Yesus ya. Dari awal mereka udah tujuannya adalah gimana caranya supaya Yesus ini bisa dihukum gitu ya. Gimana caranya supaya Yesus ini bisa dihukum mati. Makanya ketika Yesus disalib, mereka ini termasuk dalam golongan yang justru menghujat dan menghina Yesus. Nah, kenapa mereka tidak turut berduka? Karena mereka tidak merasa kehilangan ya. Bahkan sudah nggak ngerasa kehilangan, mereka juga mengungkapkan kebencian mereka gitu ya. Kalau di saya lupa nih, nanti Bapak Ibu bisa buka ya. Seingat saya kalau di Matius itu waktu Yesus bangkit, maka dituliskan bahwa ada berita tentang mayatnya yang dicuri ya itu. Jadi ada berita hoax ya. Hoax itu bukan ada di zaman sekarang di 2020 sampai 2022 ini, tapi dari dulu itu hoax itu udah ada ya, berita palsu itu udah ada, termasuk ketika Yesus bangkit, beritanya juga dipalsukan ya, karena mereka ternyata nggak merasa kehilangan. Ya mereka juga tidak memberi penghormatan ya. Yang sedih biarin aja para murid gitu. Para murid itu sedih ya, kami kan tidak perlu sedih ya. Itu mungkin ungkapan yang disampaikan oleh para pemimpin agama waktu itu, dan mereka juga ternyata tidak punya relasi yang dekat ya. Mereka betul mendengar ajaran Yesus, tetapi mereka ternyata tidak percaya ya. Mereka dengar apa yang Yesus ajarkan, tapi mereka jadi nggak percaya. Maka itu sebetulnya ya, kematian itu adalah sebuah momen yang menguras tenaga dan pikiran. Kalau Bapak Ibu ya pernah mengalami masa-masa duka, pasti masa-masa duka itu menjadi masa di mana kita merasa bahwa ya kedukaan itu adalah kegiatan yang menguras tenaga dan pikiran. Ya. Saya ingat Bapak Ibu ya, terakhir kan sebelum pandemi, mama saya kan berpulang ya. Itu tenaga saya tuh rasanya banyak Bapak Ibu ya, waktu dari Surabaya, waktu itu masih jadwal khotbah, jadi masih sempat khotbah dulu siangnya di Kebaktian Pemuda ya, terus selesai khotbah Kebaktian Pemuda saya berangkat ke bandara, dari bandara langsung nyampe di Tangerang terus langsung nyampe di Tangerang itu udah mulai kebaktian tutup petinya. Jadi saya nyampe sana langsung ikut kebaktian itu, karena di rumah ya, jadi tamu datang terus gitu. Tamu datang terus sampai jam 12 malam ya. Dan itu rasanya tenaga saya tuh nggak ada habisnya Bapak Ibu. Tapi begitu pas ditanya sama kakak saya, kamu rencana ininya gimana Dek? Kamu rencana baliknya kapan? Ini urusan yang ini gimana ya? Urusan yang ini gimana ya? Saya nggak bisa berpikir Bapak Ibu. Saya cuman iya oke. Yang gampangnya gimana? Ya ini oke iya. Kalau urusan yang peti gimana Kak? Kalau peti udah beres deh dari kantor kakak. Oh ya udah oke. Jadi benar-benar rasanya tenaga dan pikiran itu terkuras ya. Begitu saya kembali ke Surabaya, ya nyampe di Surabaya, itu baru benar-benar lebih kerasa Bapak Ibu ya. Kerasanya itu adalah saya bangun pagi kok kayak saya lemes banget gitu ya. Lemes, ternyata saya baru sadar selama saya 5 hari di Tangerang, saya tuh nggak istirahat sama sekali. Jadi benar-benar full ya, meladeni orang yang datang ya. Jadi benar-benar tenaga, pikiran itu habis gitu ya. Dan buat saya ini adalah situasi yang harus bisa ditangani ya, selain dengan istirahat cukup, tetapi ternyata kedukaan atau kematian itu bisa menguras tenaga dan pikiran. Tetapi ini yang menjadi perhatian kita juga ya. Waktu kematian Yesus itu, para murid justru hilang dari peredaran ya. Itu yang saya simpulkan ya Bapak Ibu ya. Makanya yang muncul kisahnya justru kisah Yusuf dari Arimatea itu. Terakhir kali para murid terlihat waktu Yesus sedang diarak ya. Waktu itu Simon Petrus yang menyangkal Yesus ya. Jadi justru ketika
di masa-masa menjelang penderitaan dan menjelang kematian itu para murid justru menyangkal. Mereka sembunyi ya, mereka masuk di dalam rumah, mereka mengunci pintu karena mereka sebetulnya takut kalau Yesus itu mati dan kemudian tidak bangkit. Berarti kan yang mereka yakini selama ini salah. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa memahami ya kenapa para murid mereka sembunyi dan ada di dalam rumah, dan kenapa waktu kebangkitan itu Yesus yang datang di tengah-tengah mereka di dalam rumah. Itu karena para murid betul-betul ketakutan. Mereka tahu, tapi mereka tahu, yakin, gimana ya rasanya ya saya mengungkapkan ini. Mereka tahu, mereka yakin, tapi kalau kayak ditanya bener nggak, mereka nggak bisa jawab pasti gitu ya. Karena apa? Karena rasa duka itu juga yang menyelimuti mereka sehingga mereka nggak bisa berpikir dengan baik ya, tenaga mereka juga habis ya, mereka takut sama masyarakat, sama orang banyak yang kemarinnya itu menghukum Yesus ya, maka itu kemudian dalam bacaan kita mereka seolah-olah itu menghilang ya. Nggak tahu mereka ada di mana, maka itu muncullah Yusuf Arimatea yang justru mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu justru bisa menghidupkan semangat. Kalau kita lihat tadi ya, para murid kemudian bersembunyi, para murid hilang dari peredaran. Tetapi justru Yusuf dari Arimatea itu melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Yang paling pertama, dia mengungkapkan bahwa dia tidak setuju dengan para petinggi, dengan majelis besar yang waktu itu memutuskan tentang kematian Yesus. Yusuf Arimatea itu nggak setuju. Yang kedua, dia menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ini hal yang sangat bertolak belakang ya. Dia ada di bagian, kalau membayangkannya paling gampang ya, dia ada di rapat itu untuk mengambil keputusan tentang hukuman Yesus, tapi kemudian ketika orang banyak cuek setelah Yesus mati, justru dia yang merawat mayat itu. Dia yang memperhatikan Yesus di dalam kondisi kematian. Maka itu dia menghadap Pilatus, dia minta mayat Yesus, dia mengapani, yang membungkus, dan juga menguburkan di kubur yang baru. Ternyata Bapak Ibu di kebiasaan orang pada masa itu, kalau orang yang dianggap jahat, ini kan Yesus disalib itu kan dalam status bahwa dia dianggap sebagai penjahat ya, bersama-sama juga dengan dua orang penjahat yang lain gitu. Nah, biasanya itu memang tidak dikubur, tidak dimasukkan di dalam kubur yang baru ya. Tidak dikuburkan secara hormat lah, gampangnya begitu. Nah, tetapi Yusuf dari Arimatea ini dia justru menyediakan kubur yang baru, gitu ya. Kubur yang baru yang belum pernah dipakai oleh orang lain, dan disitulah Yesus dibaringkan. Ya. Ternyata kematian itulah yang sebetulnya menghidupkan semangat Yusuf Arimatea sehingga dia mampu dan bisa untuk selalu memberi yang terbaik. Ya. Bahkan di dalam kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun. Para murid yang tiap hari, tiap saat bareng-bareng sama Yesus, mereka menghilang. Tapi Yusuf dari Arimatea justru dia bisa memberi yang terbaik. Dan poin inilah yang mesti kita pegang di dalam kehidupan kita. Yesus itu dari awal ya sudah menceritakan tentang alur kehidupannya. Dari awal ya, dia datang, dia melayani, dia mengajar, pada waktunya dia akan menderita, dia mati, bangkit, kemudian akan naik ke surga. Jadi semua Yesus sudah sampaikan. Dan itu yang sebetulnya dipegang sama Yusuf Arimatea ini. Sehingga dia selalu dimampukan untuk memberi yang terbaik. Nah, di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, sebetulnya kita juga didorong untuk memberi sesuatu ya, memberi yang terbaik nih di dalam kehidupan kita. Kalau Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita, maka sebetulnya semangat kita, iman kita juga terus hidup nih di dalam kehidupan kita tiap hari. Dulu saya ingat ada jargon iklan ya, bikin hidup lebih hidup gitu ya. Nah, sebetulnya kalau ketika kita mau memberi yang terbaik, maka hidup yang kita jalani, yang kita rasa seringkali jadi rutinitas ya, bangun pagi berdoa, terus siap-siap berangkat kerja atau jalani usaha kita, nanti sore selesai kita pulang, kita berkumpul sama keluarga, kita doa, besok diulang lagi ya gitu.
Tapi ternyata bukan hanya rutinitas. Di momen-momen seperti itulah kita bisa memberi yang terbaik. Nah, gimana caranya? Cara yang pertama itu pahami rencananya. Pahami rencananya Tuhan. Tuhan Yesus itu sudah menjelaskan ya bahwa sejak awal dia hadir di tengah-tengah kehidupan ini adalah sebagai juru selamat. Ketika kita percaya pada Yesus Kristus, maka di saat yang sama kita juga percaya bahwa semua yang ada di dalam hidup kita itu harus sesuai dan seturut dengan rencananya. Nah, seringkali kita itu paham sama rencana kita. Ya, kita paham nih sama rencana kita. Kalau mungkin saya tanya Bapak Ibu satu persatu, besok mau ngapain ya? Besok nih hari Rabu Bapak Ibu mau ngapain? Mungkin Bapak Ibu bisa jawab ya, karena Bapak Ibu paham rencana kehidupan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tanya, kira-kira kita tahu nggak Tuhan rencanakan apa buat kita besok? Ya, nggak usah jauh-jauh dulu. Besok hari Rabu tanggal 27 April, Tuhan kira-kira merencanakan apa ya buat kehidupan kita. Dan untuk itulah sebetulnya kita semakin sadar bahwa yang kita jalani ini di dalam hidup ini bukan soal rencana kita aja, tetapi kita juga harus tahu rencananya Tuhan. Ya. Cara tahu rencananya Tuhan itu tentu dengan doa, dengan ibadah, makin punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Tapi saya kasih cara juga yang paling gampang. Ya. Waktu kita ngerasa yang kita jalani sekarang ini mudah, ya, yang kita jalani mudah, penuh ketenangan, banyak rasa damai yang kita rasakan, ya, banyak kesenangan di hari-hari kita, itu ternyata itu adalah waktu kita buat bersyukur sama Tuhan. Bersyukur sama apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Bersyukur sama semua yang sudah Tuhan sediakan buat kita ya. Lalu yang kedua, waktu kita susah, kita sering tanya, Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu tolong saya atau enggak? Ternyata hal paling sederhana yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita, Tuhan itu beri kita kekuatan sehingga kita bisa fight, kita bisa menghadapi masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Toh kita masih sehat, kita masih bisa mengucap syukur, kita masih bisa ingat Tuhan ada sama-sama dengan kita. Itu bukti bahwa ada kekuatan yang Tuhan hadirkan buat kita. Waktu kita bilang, saya nggak sendiri, ada Tuhan. Terus kita ketemu sama teman kita. Dia bilang, saya tetap ngerasa sendiri. Tetapi ada anggota keluarga di sekitar kita. Tuhan hadirkan mereka. Ada teman-teman, ada sahabat, ada saudara. Ada sektor 5 malam ini. Bareng-bareng kita sebetulnya saling memberi kekuatan. Dan saya yakin itu juga bagian dari rencana Tuhan. Jadi setiap kita yang mau memberi hidup kita kepada Tuhan, makin hari itu kita makin paham sama rencananya Tuhan. Kita nggak jadi orang-orang yang mudah mengeluh, tetapi justru Tuhan ubah kita jadi orang-orang yang penuh semangat. Kita dibawa sama Tuhan untuk belajar bahwa hati kita ini harus dibuka. Hati kita ini dibuka supaya Tuhan hidup di dalam kita, dan Dia yang akan penuhi segala sesuatu yang kita rasa kita nggak mampu untuk melakukannya. Disitulah kekuatan dari Tuhan ada buat kita. Kalau kita rasa mampu, ya biasa aja, biasanya kita yakin bisa menghadapinya. Tapi waktu kita nggak mampu, di dalam hati kita itu Tuhan bekerja. Tuhan bekerja, kasih cara, kasih jalan. Ya. Tuhan pelan-pelan Dia buka jalan buat kita. Sehingga hidup kita bukan hanya soal rencana kita, tetapi juga soal rencananya Tuhan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ya dalam bahasa Inggrisnya lebih enak soal. Do the best. Ya. Lakukan yang terbaik. Ya. Maka setiap kali kita ingat bahwa waktu itu Yusuf dari Arimatea itu di masa-masa duka ya, ketika semua bersedih, ya para perempuan yang juga ikut di dalam prosesi pemakaman itu juga begitu bersedih, tetapi Yusuf Arimatea bisa menjadi orang yang terus memberikan yang terbaik dari apa yang dia bisa lakukan. Janji kebangkitan Yesus itu menguatkan Yusuf dari Arimatea ini bahwa
pada waktunya Yesus tentu akan menyelamatkan mereka semua, sehingga dari situlah dia yakin bahwa dia harus bisa memberi yang terbaik di dalam hidupnya. Dia beri bahkan sampai titik-titik terakhir Yesus menuju kebangkitan. Di dalam hidup kita, mungkin kita sering bertanya, Bapak Ibu, sampai kapan kita harus do the best? Sampai kapan saya harus memberi yang terbaik? Kalau kita berkaca dari apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea, maka sebetulnya jawabannya sampai waktunya Tuhan panggil kita. Disitulah kesempatan kita semua untuk selalu bisa memberi yang terbaik. Nah, dari kematian Yesus itulah sebetulnya jadi awal buat kita bahwa kita harus makin yakin bahwa kita perlu mengasihi Yesus. Kita kasihi Yesus dengan cara terbaik ya, dari terbaik yang bisa kita lakukan ya. Kalau misalnya kita tanya ya, Ricky, saya kalau doa tuh rasanya rutin, terus terlalu rutin, terus rasanya kadang mulai hambar ya. Ya kita coba cari cara gimana supaya kita bisa berdoa dengan lebih baik. Ambil waktu lebih serius ya, bisa lebih panjang, bisa lebih fokus ya. Bisa kita lakukan pertama kita dengan memuji Tuhan, cari suasana yang mendukung supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan. Dan dari situ kita makin sadar bahwa kita akan selalu membutuhkan Tuhan. Kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Jalan kematian dan kebangkitan itu sebetulnya juga adalah jalan yang terbaik. Jadi kalau kita bicara soal do the best, Yesus di dalam pelayanannya, dia juga melakukan yang the best, melakukan yang terbaik. Kalau Bapak Ibu ingat ya satu pertanyaan waktu Yesus di kayu salib itu, kan hujatannya kan, kalau engkau Mesias, mengapa engkau tidak menyelamatkan dirimu sendiri, gitu ya. Pertanyaannya kan itu kan untuk Yesus ya. Tapi Yesus tetap menjalani penderitaan itu. Ya, kalau kita berkaca, Yesus adalah Mesias, dia juru selamat, dia bisa melakukan mujizat. Buat kita nggak ada keraguan sedikit pun, Yesus bisa tiba-tiba dia selamat dari kayu salib itu. Tetapi itulah jalan terbaik untuk menyelamatkan kita semua. Jadi ketika Yesus sudah memberi yang terbaik, maka kita juga harus bisa memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka itu yang terakhir, yang ketiga, bagaimana caranya untuk bisa menghidupi ya kehidupan kita, menghidupi karya kematian sampai kebangkitan Yesus, yaitu dengan cara menolong yang lain. Di tengah kondisi sekarang ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya mungkin saat ini kita ada dalam kondisi yang baik ya. Tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa ada saudara-saudari kita yang mungkin saat ini, hari ini, di momen ini sedang mengalami berbagai pergumulan. Kalau kita bisa memberi yang terbaik, salah satu cara untuk memberi yang terbaik buat Tuhan adalah dengan menolong sesama kita juga. Kematian dan kebangkitan Yesus itu bukan hanya untuk kita, tetapi juga buat semua orang. Kalau kita mengimani, menghayati Paskah sebagai momen kematian sampai kebangkitan, keselamatan kita semua dari hukuman dosa, hidup kita sudah selamat, bebas dari penderitaan, kita sudah diselamatkan oleh Yesus, maka sekarang waktunya kita memberitakan kabar sukacita itu. Tolong mereka yang saat ini sedang ada dalam kondisi lemah. Mereka yang saat ini mungkin sedang terluka. Mereka yang saat ini justru membutuhkan pemulihan. Ya. Yesus itu selalu beri pemulihan buat kita semua. Maka itu komunitas kita, kalau kita mau menghayati Paskah ini, maka kita akan jadi komunitas yang justru saling menolong dan juga bisa saling menghibur, ya. Saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberikan berita yang baik, saling menyemangati, ya, saling support satu dengan yang lain, sehingga akhirnya kita betul-betul merasa bahwa saya ada di tengah-tengah kehidupan saya ini bersama dengan orang-orang yang saya kasihi, bersama keluarga, bersama saudara, bersama
rekan-rekan di tempat kerja saya bersama dengan rekan sepelayanan saya di gereja, kita ini adalah orang-orang yang sudah dipersatukan, dipersekutukan oleh kematian dan kebangkitan Yesus itu. Sehingga semakin hari kita bisa memberi terus yang terbaik demi kemuliaan Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua. Kiranya kematian Yesus sampai kebangkitan yang terus kita nantikan, ada kenaikan dan juga curahan Roh Kudus di hari Pentakosta nanti, tidak berlalu begitu saja, tetapi juga menjadi salah satu sumber semangat kita setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Kak Riki untuk perenungan firman Tuhan. Memang betul ya Bapak Ibu. Jadi semakin kita melekat pada Tuhan gitu, kita mendengarkan firman-Nya, kita bersekutu bersama, itu hari-hari itu seperti merasakan bahwa benar-benar Tuhan itu ada menyertai kita gitu. Saya sering mendengar ini Bu Legiman itu kalau bilang kalau kita saat teduh bersama ya Bapak Ibu, itu seolah-olah itu kita itu sudah ada relnya itu. Jadi setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan itu adalah relnya. Begitu kita mau menyimpang dari rel, mau belok ke kanan atau ke kiri, kita sudah tidak bisa lagi karena setiap hari selalu diingatkan gitu. Dan saya bersyukur Bapak Ibu semua di sektor 5 ini persekutuannya cukup erat begitu ya. Jadi bisa saling menguatkan seperti tadi yang ketiga yang Kak Riki bilang, bahwa kita bisa saling menguatkan dengan bersekutu bersama. Itu memang benar saya rasakan gitu. Jadi, terima kasih untuk malam hari ini Kak Riki, untuk Bapak Ibu semua, kita boleh saling menguatkan di kesempatan ini sehingga kita bisa memaknai Paskah ini bukan suatu hal yang rutin mesti ketemu setiap tahunnya, tapi dari tahun ke tahun iman kita, kebersamaan kita, juga kepedulian kita kepada orang lain di sekitar kita untuk saling menolong itu semakin bertumbuh begitu. Terima kasih Kak Riki. Untuk selanjutnya kita akan doa syafaat Kak Riki, karena untuk lagunya sudah diborong di depan tadi. Sekaligus nanti untuk doa syafaat, kemudian ditutup dengan doa berkat, kita akhiri KD pada malam hari ini Kak Riki. Ya, baik. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin didoakan? Ini ada beberapa pokok doa yang Pak Yosa sudah sampaikan ke saya. Kita berdoa ya untuk Ibu Yonatan ya, yang saat ini sedang sakit ya, terus juga ya dalam kondisi tidak mau makan dan lemah ya. Ini saya bacakan supaya kita juga di rumah bisa saling mendoakan bersama-sama. Untuk Bu Suraji dalam pemulihan stroke, Bu Marta dalam persiapan mudik bersama keluarga, Pak Ernest untuk proses melanjutkan pendidikan, untuk Bu Yanti untuk Pak Oki yang saat ini sedang berlayar ya. Adakah Bapak Ibu yang lain yang ingin didoakan? Boleh di on mic-nya supaya kita bisa dengar sama-sama kalau ada yang ingin didoakan. Kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur pada bulan ini, di dalam pertemuan kami di KD Sektor 5 ini, Tuhan berikan kami satu hal yang luar biasa. Kematian yang waktu itu menjadi momen duka, tetapi kami justru belajar dari situ bahwa Yusuf dari Arimatea justru mengeluarkan kemampuannya yang terbaik. Dia memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami ada di masa di mana kami terus menghayati kematian, kebangkitan, karya pelayanan-Mu, kenaikan, sampai pencurahan Roh Kudus sebagai satu kesatuan yang utuh dalam pembentukan iman kami semua.
Biarlah ya Tuhan, kami juga selalu dikuatkan lewat berbagai peristiwa kehidupan kami. Ketika kami ada dalam kondisi lemah, kami ingat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami saat ini ada dalam berbagai masalah yang berat, yang harus kami hadapi, kekuatan dari Engkaulah yang menjadi pegangan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa untuk persekutuan kami di sektor 5, biarlah Tuhan selalu menjaga dan menyertai. Untuk setiap pengurus, setiap anggota jemaat, dan juga simpatisan yang terus ada bersama-sama dengan kami. Baik mereka yang secara rutin mengikuti KD sektor, atau mereka yang juga ada dengan berbagai aktivitas mereka masing-masing. Biarlah kasih Tuhan yang juga selalu menyertai kami semua. Kami semakin semangat dan giat untuk memberitakan kabar kebaikan. Kami juga terus semakin giat dan semangat sebagai satu komunitas yang terus saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Berikan kami selalu hati yang mau melayani, hati yang mau mengerti, hati yang mau memperhatikan setiap orang yang ada di sekitar kami. Sehingga kami terus bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami satu tanggung jawab untuk bersama-sama berada bersama dengan setiap anak-anak-Mu di sektor 5 ini. Kami berdoa ya Tuhan pada malam hari ini untuk Bu Yonatan di dalam usia tuanya, Tuhan menjaga dan menyertai. Jika pada saat ini Bu Yonatan ada dalam kondisi tidak mau makan dan dalam kondisi tubuh yang lemah, biarlah Tuhan yang juga terus memberikan kekuatan lewat makanan, minuman yang juga Tuhan sudah sediakan. Biarlah Bu Yonatan juga punya keinginan untuk bisa menambahkan kesehatan, kekuatan tubuhnya, supaya dia juga semakin hari semakin kuat dan sehat dalam menghadapi dan menjalani kehidupannya. Tuhan, Engkau yang juga selalu menjaga setiap orang yang ada bersama-sama dengan Bu Yonatan, Engkau berikan juga kepada mereka kesehatan, kekuatan, serta kesabaran. Kami berdoa untuk Bu Suraji dalam pemulihan dari sakit stroke-nya. Tuhan yang juga selalu menjaga dan menyertai proses pemulihan yang terus dijalani, kiranya Tuhan juga terus sertai lewat hal-hal yang sederhana, lewat latihan-latihan kecil, sampai juga proses-proses yang harus didampingi oleh tenaga medis, biar Tuhan yang juga selalu ada bersama-sama dengan Bu Suraji, supaya semakin hari tubuhnya semakin sehat dan kuat. Kami berdoa juga untuk Bu Marta yang ada dalam persiapan mudik bersama dengan keluarga, untuk setiap persiapan yang sudah dilakukan, untuk hal-hal yang masih juga harus dipersiapkan, Tuhan jaga dan sertai. Dan ketika ada dalam perjalanan, kiranya Tuhan juga menjaga Bu Marta dan keluarga, sehingga bisa tiba dengan selamat, dan juga menikmati waktu bersama-sama dengan keluarga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini juga tengah menjalankan ibadah puasa mereka dan juga tengah menantikan hari raya Idul Fitri. Kiranya Tuhan juga menjaga dan menyertai mereka semua dalam sukacita bersama juga dengan mereka dan juga sukacita mereka bersama dengan keluarga mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, kami masih ada di dalam kondisi pandemi, walaupun saat ini kami merasa kondisi ini semakin hari semakin membaik, biarlah kasih dari Tuhan yang juga selalu menguatkan kami, mengingatkan kami untuk selalu menjaga protokol kesehatan, agar di kemudian hari kondisi ini juga semakin membaik dari hari ke hari, sehingga kami bisa melakukan berbagai aktivitas juga semakin lebih baik juga. Kami mau berdoa untuk Pak Ernest dalam proses studinya, Tuhan menyertai untuk setiap proses yang saat ini tengah disiapkan dan dilakukan, kiranya dapat diselesaikan dengan baik proses pendidikan ini. Kami berdoa juga untuk Ibu Yanti, di mana Bu Yanti juga mendampingi Pak Oki yang saat ini tengah berlayar. Kiranya ya Tuhan, cinta kasih-Mu selalu ada untuk Bu Yanti, Pak Oki, dan keluarga. Kiranya Tuhan juga selalu menyertai mereka semua. Walaupun ada di dalam jarak yang jauh, tetapi cinta kasih Tuhan ada buat kami. Malam hari ini kami juga mau berdoa untuk setiap anggota keluarga, baik yang ada bersama-sama dengan kami di dalam rumah, ataupun mereka yang saat ini jauh dari kami. Biarlah ya Tuhan, cinta kasih-Mu selalu menyertai kami semua.
Kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang terus menguatkan kami. Kami bersyukur untuk persekutuan ini yang juga terus memberikan semangat buat kami semua. Dan inilah ya Tuhan, doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan saat ini, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita nyanyikan bersama-sama, Bapa, terima kasih.